Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan beras nasional selalu mengalami peningkatan. Namun demikian, produktivitas lahan sawah yang menghasilkan padi itu belum mencapai potensi maksimal. Untuk itu, PT Natural Nusantara ingin memberikan alternatif solusi untuk mencapai peningkatan produktivitas secara kuantitas, kualitas, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pada kesempatan kali ini, dalam budidaya tanaman padi, tindakan pencegahan serangan hama dan penyakit tentunya lebih baik daripada tindakan pengobatan. Untuk itu perlu dilakukan pengamatan secara cermat dan teratur. Paling tidak pengamatan dilakukan setiap 2 hari sekali atau setidaknya 1 minggu sekali. Penggunaan produk-produk pengendali hama dan penyakit dari PT NASA seperti Natural Glio, Natural BVR, Pestona, dan Natural Vitura sebaiknya dilakukan sejak fase pembibitan dan juga pada fase awal pertumbuhan secara bergantian berselang-seling, atau bisa digunakan salah satu produk saja sesuai dengan jenis hama yang berpotensi menyerang. Akan lebih baik jika Natural Glio, Natural BVR, Natural Vitura maupun Pestona diberikan secara teratur 1-2 minggu sekali berdasarkan jenis hama atau penyakit yang biasanya berpotensi menyerang tanaman padi di wilayah atau lahan yang bersangkutan. Selain penggunaan produk-produk dari PT Natural Nusantara, sebaiknya juga dilakukan tindakan pencegahan lainnya. Tindakan pencegahan serangan hama dan penyakit tanaman padi juga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya dengan pengaturan rotasi tanaman dan juga rotasi varietas tanaman padi. Dengan pengolahan tanah yang baik, pengaturan jarak tanam, penyiangan secara teratur, kemudian dengan pengelolaan air, perbaikan sanitasi lingkungan, misalnya dengan menjaga kebersihan penatang sawah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan pemberian nutrisi atau pupuk secara lengkap, cukup, dan berimbang. Adapun beberapa hama dan penyakit yang sering dijumpai menyerang tanaman padi, di antaranya adalah yang pertama adalah hama putih palsu. Hama putih palsu biasanya menyerang sejak awal pembibitan. Gejala yang dapat dijumpai biasanya ditemukan titik-titik yang memanjang sejajar tulang daun dan berwarna putih, serta dapat ditemukan ulat yang menggulung daun padi. Untuk pencegahan ataupun pengendalian, sebaiknya menggunakan Natural BVR sejak pada fase pembibitan untuk mencegah atau bahkan mengurangi meluasnya ancaman serangan, dan juga dengan cara pengaturan air yang baik seperti yang sudah dijelaskan pada fase pengelolaan air. Hama yang kedua adalah hama penggerek batang padi. Hama penggerek batang padi biasanya menyerang tanaman padi dengan cara menggerek batangnya. Jika menyerang tanaman padi pada fase vegetatif atau pada saat tanaman masih muda, disebut dengan sundep. Gejalanya adalah batang padi mudah sekali dicabut dan berwarna kuning kecoklatan.
Sedangkan apabila penggerek batang padi menyerang pada fase generatif atau pada saat tanaman padi memasuki fase bunting, biasanya disebut hama beluk. Gejala serangan hama beluk dapat dijumpai mulai kelihatan hampa atau kosong dan mudah sekali dicabut karena bagian bawah batang digerek oleh hama beluk tersebut. Untuk pencegahan ataupun pengendalian dapat diberikan atau disemprotkan natural BVR atau Pestona. Natural BVR ataupun Pestona dapat digunakan salah satu saja atau juga dapat diberikan kedua-duanya dengan cara berselang-seling. Misalnya minggu ini disemprotkan natural BVR, 1 atau 2 minggu kemudian disemprotkan Pestona, selanjutnya 1 atau 2 minggu berikutnya disemprotkan BVR lagi, dan seterusnya. Hama yang ketiga adalah hama wereng. Hama wereng menyerang dengan cara mengisap cairan batang padi. Dan hama wereng juga dapat menularkan virus. Untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan dapat dilakukan rotasi varietas dan juga rotasi tanaman. Dalam pengendalian hama wereng, penggunaan pestisida kimia haruslah cara hati-hati atau bijaksana. Karena penggunaan pestisida kimia yang terlalu sering dapat menimbulkan wereng menjadi resisten. Selain resisten, hama wereng juga bisa mengalami perubahan genetik. Untuk itu, penggunaan natural BVR dan Pestona merupakan cara yang sangat tepat untuk mengendalikan hama wereng karena natural BVR dan Pestona merupakan bahan-bahan pengendali wereng yang bersifat alami. Pada saat penyemprotan natural BVR ataupun Pestona, sebaiknya perlu memperhatikan hal-hal berikut. Misalnya, natural BVR dan Pestona dilakukan pada saat fase-fase telur baru menetas atau pada saat wereng muda atau nimfa lebih banyak dari wereng dewasa. Penyemprotan natural BVR dan Pestona disemprotkan mengenai sasaran pada pangkal batang karena disitulah tempat yang sangat disukai oleh hama wereng. Dari kedua hama, yaitu hama penggerek batang padi maupun hama wereng, sebaiknya pada saat tanaman padi sudah terserang hama penggerek batang maupun wereng, jerami habis panen itu sebaiknya dibakar. Serta perlu dilakukan pengelolaan air dan pengelolaan tanah dengan baik dan benar. Hama yang keempat adalah hama walang sangit. Hama walang sangit menyerang buah padi yang baru masak susu. Biasanya dijumpai ada bekas isapan dan bulir padi berbintik-bintik hitam. Untuk pengendalian atau pencegahan hama walang sangit, sebaiknya digunakan natural BVR atau juga dapat digunakan Pestona. Di samping hama-hama tersebut tadi, kita juga perlu mewaspadai adanya ancaman hama lainnya seperti hama tikus maupun hama burung yang biasa menyerang tanaman padi secara tiba-tiba dan sehingga bisa menyebabkan kegagalan panen. Khususnya hama tikus dapat dilakukan penyebaran atau penebaran musuh alami tikus seperti burung hantu, ular, anjing, maupun kucing. Serta dapat juga dilakukan pembersihan pematang sawah atau sanitasi yang baik. Pada saat habis panen sebaiknya dilakukan gropioan
atau memburu tikus secara beramai-ramai. Sedangkan untuk hama burung, cara yang sementara bisa dilakukan adalah dengan cara memasang boneka sawah atau boneka yang mirip orang-orangan yang dipasang di tengah-tengah hamparan padi atau di sekeliling pematang sawah. Di samping hama, kita juga harus mewaspadai ancaman serangan penyakit tanaman padi. Penyakit-penyakit tanaman padi yang perlu diwaspadai antara lain penyakit yang disebabkan oleh jamur, diantaranya adalah penyakit blast yang disebabkan oleh jamur Pyricularia oryzae, serta juga penyakit yang disebabkan oleh jamur Fusarium. Di samping itu yang juga perlu diperhatikan adanya ancaman penyakit yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris, seperti penyakit kresek atau kresek atau penyakit hawar daun. Untuk mencegah serangan penyakit tersebut, sebaiknya diberikan nutrisi yang lengkap, cukup, dan berimbang sejak pada awal tanam. Di samping itu, harus diberikan pencegahan dengan pemberian natural glio pada saat sebelum tanam. Harus diwaspadai juga adanya ancaman penyakit tungro yang sudah terbukti sangat membahayakan pada tanaman padi. Penyakit tungro disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh wereng hijau. Di samping penyakit tungro juga perlu diwaspadai penyakit kerdil yang disebabkan juga oleh virus, namun hama perantaranya berupa wereng coklat. Hal yang sangat penting dilakukan adalah melakukan rotasi tanaman atau rotasi varietas, pemberian nutrisi yang lengkap, cukup, dan berimbang, serta sistem tanam serempak, dan yang terpenting mengendalikan vektornya atau hama perantara, yaitu dengan pemberian natural BPR atau Pestona yang dapat diberikan salah satu saja atau kedua-duanya secara berselang-seling 1 atau 2 minggu sekali. Setelah tanaman cukup umur, maka segera dilakukan pemanenan. Pemanenan dapat menggunakan sabit atau ani-ani atau alat yang lain disesuaikan dengan lokasi dan juga tradisi setempat. Demikianlah informasi tentang budidaya padi dari PT Natural Nusantara. Semoga informasi ini bermanfaat bagi mitra NASA khususnya dan petani padi pada umumnya di seluruh Nusantara. Terima kasih dan salam NASA.